Sobat Desma tau gak sih Taman Nasional tuh apa? Taman Nasional tuh setahu gue yang Jangan bilang kebun binatang. Welcome to Desma Center Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Waalaikumsalam. selamat malam bagi para pendengar Sobat Desma setia. Cile, balik lagi sama gue di sini Widi dan ditemani Vira dan Rian. Dan kali Iya. ini gue tambahan lagi nih personil kita satu ya buat podcast kali ini. Gue kenalin kepada kalian ada siapa? Ada Rifa. Siapa Selamat tuh? datang Halo, di Sobat podcast Desma. kita. iya. Halo Sobat Desma dimanapun Anda berada. Iya, jadi Riva ini tim kita yang baru balik dari Sumba gitu Ya. guys. Yes. BTW, gue jadi host dong, bosen nih gue. Oh iya. Boleh. Kali ini ada pembahasan yang menarik, tapi gue nggak mau jadi host. Karena gue yang mau jadi Cuman host. aja, karena Vira yang kali ini mau mengambil alih posisi gitu kan. Jadi gue persilakan sama Vira apa yang mau kita bahas, Vir? Atau Oke. apa? Gue jadi udah kepikiran nih, makanya gue mau jadi host. Jadi tuh gini guys, gue tuh kepikiran nih, si Rian nih pakainya udah eye catching banget gitu. Terus Edan. gue inget nih, ternyata kita udah tidak masuk bulan Mei, bulan Ramadan udah lewat, udah Lebaran, kita masukin bulan Juni nih. Nah ternyata kemarin tuh di bulan Juni tuh tanggal 5 ini loh, Hari Lingkungan Hidup. Tahu nggak? Iya. Iya. Iya itu makanya gue kepikiran nih, Rian nih bajunya eye catching banget kan. Gue ingatnya tanggal 25 doang, Vir. Iya, apa dia abis ngecamp gitu kan. Atau mungkin nih kalian suka ngecamp gak sih kayak Suka dulu. Gue tuh pakai baju ini nggak sengaja aja. pengen aja. Kalau Iya. Riva gimana Ya, Riva? Kalau gue sih tadi apa ngecamp ya? Ngecamp, masa pakai baju hijau sama Gua Rian? suka sih camping. Gue seneng banget kalau misalnya diajak camping kan. Kebayang tuh malam-malam kita duduk di pinggir api unggun. Ah, sambil iya, makan gua juga Indomie pengen gitu kan. tuh. Mantap juga tuh. Di mana tuh si Riva ngamping ya? Wah, gua waktu itu pernah tuh di Gunung Gede Pangrango itu. Gua Gunung Gede camping waktu itu. Pangrango. Itu dia ini gak sih masuk ke kawasan Taman Nasional? Iya, Gunung Gede Pangrango itu ada taman nasionalnya, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Wah, kalau lu pada tahu gak sih apa itu Taman Nasional? Sobat Desma tahu gak sih Taman Nasional tuh apa? Taman Nasional adalah Taman Nasional tuh setahu gue jangan bilang kebun binatang. yang apa ya? Yang sering dikunjungin banyak orang. Ih. Itu doang yang gue tahu ya, kayak taman mini, kayak kebun binatang tadi yang dibilang. Kalau Widi apa Widi? Coba Pak, lo dulu dong Pak. Ya, kalau menurut gua sih Taman Nasional itu taman yang ya mungkin dilindungi pemerintah secara hukum, terus juga diawasi oleh pemerintah. Bukan taman ya, satu kawasan lah ya, satu kawasan yang dilindungi dan diawasi oleh pemerintah. Itu sih kalau kata gua. Oke, kalau dari Widi? Kalau yang sok taunya gue ya, dari hasil yang pernah gue baca, ya Taman Nasional tuh lebih kepada kawasan pelestarian alam sih guys. Gitu. Jadi dia punya ekosistem asli, terus dikelola dengan sistem zonasi gitu loh. Jadi biasanya tuh pemanfaatannya tuh buat penelitian, terus ilmu pengetahuan, pendidikan, habis itu menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Wih, Gitu. mantap banget ya Wisatanya, jawabannya kayak Widi. gitu. Oke, pertanyaan kedua. Boleh dong gue nanya lagi? Boleh. Ini berasa quiz game show ini. Iya, ini podcast apa acara cerdas cermat? Cerdas cermat. Ayo lanjut. Oke, back to topic ya. Nih pertanyaan kedua gue. Tadi kan yang udah disebutin lengkap nih sama si Widi nih. Jadi kawasan konservasi tuh apa sih gitu? Tadi kan udah masuk nih, dia sempat nyebutin kawasan konservasi. Kawasan pelestarian alam ya sama sih. Kawasan konservasi ya. Iya, kawasan Coba konservasi. gue lempar dulu kepada Bapak Rifa. Iya. Ya udah gue Atau kalau dia Rian nih, tahu gue apa nih, duluan. Bang? Kawasan konservasi itu menurut gue kawasan yang dilindungi oleh aturan pemerintah, itu setahu gue. Wah, itu Oh. Gitu. seperti yang tadi sudah disebutkan itu.
Apa Iya, disebut tuh? nama Rifa dong. Iya, Iya. itu seperti itu kayak kawasan-kawasan tertentu yang memang harus apa ya dijaga alamnya gitu, dan pemerintah buat aturan untuk supaya tidak sembarangan apa ya tebang pohon sembarang di dalam gitu. Kalau kita apa bedanya sama taman nasional, guys? Ya sebenarnya Gimana? kalau itu. kita bicara Taman Nasional ya Taman Nasional itu adalah bagian ya Dari Taman taman. Nasional itu adalah kawasan konservasi. Iya. Oh gitu, berarti gue juga pernah baca sih. Jadi si kawasan konservasi ini kan ada beberapa jenis ya. Nah itu apa aja dari yang lu tahu nih? Tadi kan dari Widi Taman Nasional gitu. Terus dari Rian apa kira-kira? Ya Kak, tadi. oh bukan, mata kawasan konservasi kan ada apa jenisnya Taman Nasional nih. Nah selain si Taman Nasional itu yang lu tahu apa gitu? yang nggak ada deh, gue nggak tahu deh. Nah, ini deh daripada Oke, kita iya. ngidul gua Iya, Luruskan kita- tolong iya, iya, luruskan. Coba luruskan nih biar Iya, sobat sebagai- pendengar kita nih tidak Ah. salah paham kan. kita keluarkan kitab undang-undang ya. Ah, betul. Nih buat jadi rujukan sobat Desma juga. Mm-mm. Ini kita pakai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Oke. Nah tadi itu Vira nanya ya, kawasan konservasi itu apa aja sih? Nah tadi yang udah dari tadi kita bicara ini udah satu nih, Taman Nasional tuh kawasan konservasi. Ada juga yang lainnya kayak Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, terus juga Taman Hutan Raya sama Taman Wisata Alam itu juga bagian dari kawasan konservasi. Oh, gue baru tahu sih kalau si Iya, cagar iya. alam itu masuk konservasi ya ternyata. Sama. Nah tadi kan si Widi sempat ngomong juga tuh tentang zonasinya. Nah setahu gue nih di Taman Nasional itu ada zonasinya gitu loh. Lu pada tahu gak sih kayak zonasinya tuh apa aja dan ada berapa sih gitu? Gua Iya. tahu. Anjir, gue tahu. Apa tuh? Jadi ya kalau ngomong Taman Nasional ada hukumnya ya guys ya. Nih gue kasih tahu aja. Jadi di dalam Taman Nasional itu ada zona. Iya, Ada ada. empat zona sih ini yang gue tahu ya. Ada zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona lain. Zona lain tuh kayak gimana gitu? Iya. Coba gitu biar kita tidak salah menafsirkan. Ini based on peraturan Menteri Kehutanan, weh. Oh. Tentang pedoman zonasi Taman Nasional Menteri Kehutanan. Jadi zona lain itu di dalamnya itu ada zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah, dan zona khusus. Oh, berarti kayaknya Guys. yang khusus-khusus ini nih tidak boleh dimasuki pengunjung gak sih? Menurut Iya. lu gimana? Kalau yang zona khusus, ini yang gue tahu nih ya guys, ya semoga sih gue benar gitu ya. Jadi di sana itu ada sekelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang sebelumnya itu tinggal di wilayah itu. Sebelum Taman Nasional itu ditetapkan gitu. Sebelum Taman Nasional itu ditetapkan, itu udah ada sekelompok masyarakat yang hidup di sana. Terus juga di zona khusus itu juga ada sarana prasarana kayak telekomunikasi, fasilitas Iya. transportasi, listrik gitu. Sama Gitu. Tapi itu boleh dimasukin pengunjung tadi. boleh, jadi kawasan zona yang kayak tadi gue bilang, kriteria zona khusus ini itu udah ada sekelompok masyarakat. Oh gitu. Enggak, maksudnya gue kirain yang zona khusus itu yang nggak boleh dimasukin. enggak. Yang nggak boleh Oh, dimasukin tuh enggak, apa enggak, gitu loh. Gue tuh Yang nggak pengen boleh tahu dimasukin gitu. tuh lebih kepada zona inti. Betul nggak sih? Kalau Gua gue setuju salah, nih sama tolong Widi. Dikoreksi. Jadi Correct. ya gua sih berpatokan sama undang-undang aja ya. Jadi di undang-undang itu jelas kok dituliskan. Kalau Apa zona tuh? inti itu memang tidak boleh terjadi perubahan yang masif dalam Yes, tanda karena di kutip. dalam zona Oh. inti itu ada satwa-satwa liar yang dilindungi, yang kayak gitu loh guys. Terus ada formasi biota tertentu yang gitulah. Benar. Jadi kalau zona inti ya kayak tadi udah dibilang ya, zona inti itu tidak boleh dimasuki oleh orang umum, tapi bukan berarti nggak boleh dimasuki sama sekali. Mungkin untuk kegiatan tertentu kayak misalnya penelitian Oh gitu. itu oke. baru boleh dimasuki. Tapi kan berarti tadi Widi udah nyebutin juga ya kayak di situ kan ada masyarakat. Gue tuh masih bingung gitu.
kalau masyarakat di sana nggak dikelola baik sama si pemerintah nih, mungkin aja ya kalau dari pikiran gue kali aja bisa nggak sih kayak mereka tuh kayak ngambil kekayaan hutan yang ada di sana gitu loh. Jadi kayak nanti kan kalau mereka ngambil kekayaan hutan kan lama-lama bisa habis kan, karena kan kawasan konservasi ini kan memang untuk tujuannya melindungi itu kan gitu. Yang gue bingung kalau masyarakat di sana itu kira-kira ada nggak sih dan pekerjaan mereka tuh apa gitu, atau ada nggak sih kayak upaya pemerintah nih untuk mengalihkan gitu pekerjaan mereka biar mereka tuh tidak mengambil kekayaan alam. Tapi gue juga nggak tahu gitu, mungkin ada yang tahu. Setahu gue nih ya, biasanya pemerintah itu punya program pendampingan gitu loh guys. Jadi program pendampingan di wilayah konservasi. Ini kayak gue juga cerita aja, kayak Desma tuh sekarang fokusnya ke situ. Misalnya dan kita lagi fokus ke Taman Pendampingan, Nasional dan pendampingan di Taman Nasional gitu kan. Kayak si masyarakat ini itu nanti tuh kayak didampingi untuk gimana caranya mereka ikut melestarikan gitu loh. Jadi nggak ada lagi pembalakan liar dan segala macam gitulah. Karena kan di dalam wilayah Taman Nasional tuh ada bagian-bagian yang lo boleh ngambil, lo boleh enggak, kayak gitu sih. Setahu gue nih ya, correct me gitu. Kalau misalnya gue salah, mungkin teman-teman Desma sobat Desma lebih tahu yang lebih benernya gimana gitu, atau kalian ada yang tahu silakan gitu. Tapi gue gitu. Gue setuju sih gimana dengan pernyataan Widi. Jadi ini gue juga berdasarkan fakta lagi aja. Ini gue lihat di Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Nah, itu bagiannya 6 tahun 2018. Ya. Jadi tadi juga udah di-mention nih, ada disebutin namanya zona tradisional. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara masyarakat dan taman nasional, kita tarik deh tali sejarah. Masyarakat itu kan pasti udah ada di situ jauh lebih lama sebelum penetapan Taman Nasional. Taman Nasional. Jadi Iya. Konflik itu pasti ada gitu ya. itu pasti ada, tapi dengan adanya zona tradisional ini kan berarti nih kita lihat dulu deh, sebenarnya zona tradisional itu apa sih? Zona tradisional itu bagian dari kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun Nah temurun. itu dia yang tadinya Tergantung. gue maksud, ada bagian sendiri yang Itu. ada boleh diambil dan nggak boleh diambil, karena ya mau nggak mau ya gimana ya, butuh nggak butuh mereka kan tetap butuh untuk bertahan hidup Iya, gitu. benar. Udah mana di Benar, hutan benar. jauh dari mall ya kali gitu ya kan. Oh, jadi tetap ada pemerintah udah punya bantuan gitu ya, kayak tadi yang Iya. Pendampingan. pendampingan contohnya. Karena walaupun kalau misalnya nggak ada pendampingan itu kadang kan masyarakat nggak tahu wilayahnya Tapi kira-kira wilayahnya. pendampingannya ini tuh kayak gimana gitu? Karena kan tadi Taman Nasional juga bisa untuk pariwisata gitu. Nah, masyarakat ini ada nggak sih kayak perannya gitu di pariwisata itu? Kalau menurut gua nih ya tergantung dong berarti, ya nggak sih, peran yang gimana maksudnya. Kalau misalnya di dalam itu ada pengembangan pariwisata yang kebetulan berdekatan lokasinya dengan masyarakat, ya pasti ada peran di dalam situ. Iya nggak? Sebenarnya gini, kita ambil contoh aja lah, misalnya di Bromo tuh banyak kan masyarakat yang buka usaha karena adanya kegiatan pariwisata di situ. Secara nggak langsung kan mereka juga menjadi pelaku usaha di situ, pelaku iya, usaha benar. wisata di situ. Jadi emang ada baiknya kalau misalnya memang betul-betul mau melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pariwisata di Taman Nasional, emang harus ada pendampingan yang betul-betul intensif gitu. Harus memawaskan masyarakat lah intinya gitu. Yes, betul. Berarti kayak di Taman Nasional ini mengelola pariwisata itu tidak hanya dari dalam kawasan ya, jadi justru dari luarnya gitu ya. Karena kan kita juga mengelola si masyarakatnya gitu. Dari luar maksudnya gimana, Fir? Maksudnya di luar kawasan, sekitar kawasannya gitu loh. Jadi maksud Vira tuh yang nggak diurus tuh alamnya tok gitu. Iya betul. Orang-orang betul, yang ada di orang-orangnya. dalam itu juga diurus gitu. Iya dong, karena kan nggak bisa gitu, nggak bisa aja kalau misalnya lu cuma ngurusin alam. Di situ ada orangnya, yang mau nggak mau orang itu juga berkontribusi menjaganya dong. Iya, Lu tinggal di betul, situ gitu. Ya gimana caranya kalau lu nggak tahu, ya sini gue ajarin, sini gue kasih tahu, sini gue dampingin. Memang gitu, benar pendampingan terhadap masyarakat tuh ya. Masyarakat yang tinggal di situ juga secara nggak langsung punya tanggung jawab moral untuk membantu konservasi, terus pemulihan ekosistem itu mereka punya tanggung jawab
moral sebenarnya di situ. Dan mereka sebenarnya apalagi kalau bicara masyarakat tradisional ya, mereka pasti udah sadar akan hal itu. Toh itu kan satu hal yang diwariskan lah oleh leluhur mereka tuh, bagaimana berhadapan dengan alam. Pasti mereka udah punya pengetahuan akan itu. Berarti dalam pelestarian ini pariwisata juga punya peran ya untuk ngebantu kawasan konservasi ini. Kalau pelaksanaannya baik dan benar ya pasti Iya akan sih. Asal benefit. sesuai dengan fungsi. Betul itu. Asal sesuai dengan fungsi. Jadi kalau lo mau ngebangun pariwisata tapi lo fungsinya tapi lo tujuannya untuk berbisnis gitu di situ. Eksploitasi. Ya, Iya, lo nggak bisa, lo pasti akan bertabrakan dengan peraturan-peraturan yang ada di KLHK terutama. Iya betul sih KSDA itu. gitu. Karena mereka tetap ada aturannya yang kayak gitu guys. Oh, menarik juga ya. Berarti Iya, gue gitu. simak doang nih. Hari ini kita ngebahas Taman Nasional nih guys. Kalau gue simpulin nih dari pembahasan kita. Jadi kita tuh hari ini ngebahas kawasan Taman Nasional yang dia tuh juga termasuk dalam kawasan konservasi gitu kan. Terus di Taman Nasional ini tuh ada 4 zonasi kayak tadi yang udah teman-teman kita sebutin nih. Nah, zona yang nggak boleh dikunjungin adalah zona inti dan zona pemanfaatan. Nah, tapi kalau tadi udah disebutin zona inti tuh boleh dikunjungin tapi untuk kegiatan tertentu ya. Zona pemanfaatan boleh dikunjungin. Oh, pemanfaatan yang boleh ya, yang nggak boleh inti. Yang inti itu yang Oh, oke, terbatas untuk penelitian gitu Semua kan. zona pemanfaatan rimba. namanya aja pemanfaatan ya. Jadi kayak lo Harus ada boleh pemanfaatan memanfaatkan tapi yang zona tidak itu merusak gitu, Iya. kan, terbatas. berdasarkan Oke, gitu guys. Oke, Benar. gue balikin ke host kita yang sebelumnya. Lah kok udahan, katanya udah mau Sudah dong, kan aku sudah Hostnya. membalikan. Jadi aku sudah Nggak mengutarakan mau make sure lagi. pertanyaan. Oke, make sure lagi mau udahan pertanyaannya udahan. Atuh, udah panjang. Udah panjang. Sudah banyak belajar ini tentang Taman Nasional. Makin Iya. dipanjang-panjangin makin so tahu makin nggak bener aja ntar kita ya. Bagaimana ini para ahli? Iya, belum ahli juga kita. Ya udah deh kalau kayak gitu. Gak usah panjang lebar. So Widi, Gue Rian. Gue Vira. Dan gue Rifa. sampai ketemu. Bye bye. Bye bye. Sampai jumpa. See you. Oh ya, apabila kalian memiliki opini dan pendapat untuk berdiskusi, kalian bisa menyampaikan segala pendapat kalian dalam kolom komentar sosial media kita di Instagram, Facebook, atau LinkedIn dengan cara mengetikkan Desma Center dalam kolom pencarian. Kami atas nama Desma Center mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya.